Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 15 yang beranggotakan saya, Uda Aisyah dengan NIU 533993. Saya Iva Sekar dengan NIU 535137. Saya Lana Loisa dengan NIU 535406. Pada video kali ini kami akan membahas peran glikolisis dalam patogenesis asma berdasarkan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Immunofarmakologi Internasional oleh Science Direct. Glikolisis sebagai jalur utama metabolisme energi seluler ternyata memiliki peran penting dalam perkembangan dan pengaturan peradangan saluran napas pada penderita asma. Mari kita simak lebih lanjut lagi. Pertama, mari kita pahami apa itu glikolisis. Glikolisis adalah proses metabolisme yang mengubah glukosa menjadi pirufat serta menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Meskipun glikolisis menghasilkan energi yang lebih sedikit dibandingkan dengan jalur metabolisme lainnya seperti fosforilasi oksidatif, glikolisis menawarkan keuntungan berupa produksi energi yang cepat. Ini sangat penting bagi sel-sel imun yang membutuhkan energi cepat saat terjadinya peradangan. Pada penderita asma, glikolisis memainkan peran kunci dalam aktivitas sel-sel imun seperti eosinofil, neutrofil, makrofag, dan sel dendritik. Sel-sel ini mengalami peningkatan glikolisis saat beraktivitas yang berkontribusi pada peradangan saluran napas. Misalnya pada asma neutrofilik, peningkatan glikolisis dikaitkan dengan peradangan yang lebih parah dan respon yang buruk terhadap pengobatan. Mari kita bahas lebih detail lagi bagaimana glikolisis ini dapat memengaruhi berbagai sel imun. Yang pertama, eosinofil. Sel-sel ini mengalami peningkatan glikolisis setelah aktivasi yang membantu mereka menghasilkan energi cepat untuk melawan peradangan. Sitokin seperti IL-3, IL-5, dan GM-CSF memicu glikolisis pada eosinofil. Yang kedua, neutrofil. Neutrofil terutama bergantung pada glikolisis aerobik untuk energi. Peningkatan glikolisis pada neutrofil berkontribusi pada pembentukan perangkap ekstraseluler neutrofil atau NEP yang memperparah peradangan. Yang ketiga ada makrofag. Makrofag M1 yang bersifat pro-inflamasi bergantung pada glikolisis untuk menghasilkan energi. Sementara itu, makrofag M2 yang berperan dalam penyembuhan lebih bergantung pada oksidasi asam lemak dan fosforilasi oksidatif. Yang keempat ada sel dendritik. Sel dendritik yang teraktivasi meningkatkan glikolisis untuk memenuhi kebutuhan energi mereka saat bermigrasi ke kelenjar getah bening dan memicu respon imun yang adaptif. Penelitian menunjukkan bahwa penghambatan glikolisis dapat menjadi strategi terapeutik yang menjanjikan untuk mengatasi peradangan saluran napas pada asma. Misalnya, penghambat glikolisis seperti 2-deoksiglukosa telah terbukti untuk mengurangi peradangan dan hiperresponsivitas saluran napas pada model hewan asma. Selain itu, obat-obatan seperti dexamethasone juga dapat mengurangi glikolisis dan meredakan peradangan. Secara keseluruhan, glikolisis memainkan peran penting dalam patogenesis asma, terutama dalam mengatur aktivasi dan fungsi sel-sel imun. Penelitian lebih lanjut tentang mekanisme glikolisis pada berbagai subtipe asma dapat membuka jalan bagi pengembangan terapi yang lebih tepat sasaran. Dengan memahami peran glikolisis, kita dapat mengembangkan strategi pengobatan yang lebih efektif untuk mengurangi beban asma pada individu dan masyarakat. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.